Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lindong berdiri di depan celah spasial. Dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang dia tunjukkan di wajahnya, tetapi ada sedikit keringat dingin di dahinya. Meskipun dia memiliki firasat setelah mengetahui dari ibunya, bahwa Ying Guanhaun dan Ling Qingzu tiba-tiba mengunjungi orang tuanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua benar-benar bertemu. Bagaimana seharusnya dia menjelaskan ini, pikir Lindong. Sementara Lindong mengalami gangguan kecil, orang yang telah menatapnya dengan sepasang mata yang indah namun dingin dan menusuk, Ying Guanhuan, samar-samar tersenyum saat dia memberinya pandangan yang berarti, sebelum melompat melewatinya. Selanjutnya, sosok rampingnya menghilang ke celah spasial. Setelah melihat ini, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya sebelum mengikuti. Di luar tablet Grid Desolate, dua sosok melesat dari tablet dan muncul di langit. Saat ini, lapisan cahaya Yuan Power tersebar di bagian luarnya. Ying Xuanzi, Little Marten, tetua pertama Zuli, dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh menunggu dengan ekspresi serius. Kecemasan muncul di mata mereka ketika mereka melihat kedua sosok itu keluar. Hanya setelah dengan jelas mengidentifikasi kedua sosok itu, akhirnya mereka menghela nafas lega. Bagaimana situasinya, Ying Xuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lagi pula, dia menyadari betapa mengerikannya Yimo yang ditekan dalam Grid Desolate Tablet. Jika berhasil melarikan diri, itu akan membawa bencana ke Dao Sekte. Kami telah menyelesaikannya, jawab Lindong sambil tersenyum. Ying Xuanzi akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Segera setelah itu, berbagai pertahanan di langit juga menghilang. Lindong menoleh. Dia melihat tablet Desolate hebat kuno di bawah, dan memberi isyarat dengan tangannya. Banyak sinar cahaya keluar dari dalam Grid Desolate Tablet. Setelah itu, Grid Desolate Tablet itu dengan cepat menyusut. Akhirnya, itu menjadi sebesar telapak tangan, dan mendarat ke tangan Lindong. Dia mengutak-atik tablet batu di tangannya. Setelah menyelesaikan masalah Yimo, Lindong samar-samar bisa mendeteksi aura perkasa yang berasal dari dalam Grid Desolate Tablet. The Grid Desolate Tablet yang berada di peringkat ketiga di Ancient Divine Object Rankings. Simbol leluhur telah menciptakannya saat itu dengan tujuan menekan dan membunuh patah Yimo. Raja Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di bawah tabler batu pada zaman kuno itu. Jika bukan karena Grid Desolate Tablet rusak parah, kemungkinan raja sejati yang kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi dua kesengsaraan, itu akan mengalami kesulitan menciptakan situasi yang mengerikan untuk tablet batu. Sekarang Grid Desolate Tablet ada di tangan Lindong, itu tidak diragukan lagi sama dengan menambahkan sayap ke harimau ganas. Lindong bisa dianggap sebagai pembunuh iblis sejati. Dia memiliki banyak harta yang mampu menekan Yimo. Chen Zhen menamparkan bibirnya dengan menyesal, setelah melihat bahwa Grid Desolate Tablet telah disimpan oleh Lindong. Aula Desolate mereka paling bangga dengan tulisan suci Desolate hebat mereka. Meskipun sangat langka bagi seseorang untuk memiliki kualifikasi untuk berlatih seni bela diri ini, itu masih bisa dianggap sebagai harta utama Aula. Sekarang setelah diambil, Aula Desolate akan kehilangan reputasinya yang menakutkan. Lindong tanpa sadar tersenyum ketika melihat ekspresi ini. Dia mengepalkan tangannya, dan energi mental berkumpul di tangannya. Itu langsung berubah menjadi tablet batu seukuran telapak tangan di tangannya. Setelah itu, tablet batu ini dilemparkan ke Chen Zhen. Paman bela diri Chen Zhen, ini adalah metode kultivasi untuk Grid Desolate Scripture. Namun, seni bela diri ini terlalu susah dan mendalam. Kecuali seseorang memiliki bakat yang diperlukan, tidak hanya seseorang tidak akan mampu mempelajarinya, tetapi berusaha untuk melakukannya juga akan membahayakan individu. Oleh karena itu, mereka yang ingin mencoba dan memahaminya, harus menjalani berbagai pilihan, ucap Lindong. Jika seseorang dengan bakat luar biasa untuk memahami seni bela diri ini di masa depan, itu mungkin berakhir dengan menciptakan ahli yang sangat penting bagi Dao Sek. Secara alami, Lindong tidak bisa egois. Tanpa Dao Sekte, kemungkinan besar ia juga tidak akan dapat memperoleh tulisan suci kesunyian besar. Chen Zhen dengan tergesa-gesa menerima tablet batu ketika kegembiraan muncul di wajah manulanya. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Kamu bisa percaya, bahwa pasti akan ada seseorang di antara generasi muda dari Desolate Hall yang akan dapat memahaminya di masa depan," ucap Chen Zhen. Lindong tersenyum. Dia melihat tanah yang kosong dan menghela nafas lega di hatinya. Dia akhirnya menyelesaikan masalah Grid Desolate Tablet.
Dengan cara ini, hanya ada satu masalah yang tersisa. Gerbang Yuan, karena kamu ingin menyerang Daosek, aku akan menunggumu di sini, gumam Lindong sambil mengangkat kepalanya. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia melihat ke arah barat daya. Keinginan membunuh yang meluap naik di matanya. Dalam 2 hari berikutnya, Lindong secara pribadi berjaga di Daosek. Dengan pilar yang kuat seperti dia, suasana seluruh Dao Sekte benar-benar berubah. Jika saat Dao Sek digambarkan dipenuhi dengan kecemasan di masa lalu, mereka sekarang dipenuhi dengan kesiapan untuk bertarung. Bahkan jika Yuan Gate akan meluncurkan invasi dengan kekuatan penuh, sekarang tidak mungkin mereka akan merasakan takut. Sumber keberanian ini adalah sosok kurus yang berdiri di atas gunung setiap hari. Sosok itu tidak tinggi dan besar, tetapi mirip dengan sumber kekuatan dewa. Setiap murid dalam Dao Sekte percaya, bahwa selama sosok itu tetap berdiri, Dao Sekte mereka akan bersinar selamanya seperti matahari di langit. Selama 2 hari semua murid akan mengarahkan mata mereka ke puncak tertinggi di Dao Sek setelah menyelesaikan pelatihan harian mereka. Mata mereka dipenuhi dengan semangat dan rasa hormat. Mata beberapa wanita muda bahkan mengandung kekaguman dan rasa malu. Setelah semuanya, sosok itu yang memiliki sikap yang bahkan Ying Xuanzi tidak bisa menandinginya, memang memiliki kekuatan destruktif yang substansial pada beberapa wanita muda yang bodoh. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkan pemikiran seperti itu. Ini karena akan ada sosok yang sama luar biasanya berada di samping Lindong setiap hari. Dia memiliki wajah cantik dan rambut panjang biru es yang berkilauan di bawah matahari terbenam. Meskipun ada rasa dingin yang menakutkan, yang terus-menerus hadir di sekelilingnya, semua orang bisa merasakan bahwa matanya akan menjadi sangat lembut ketika mereka bergerak ke arah pemuda itu. Sejauh itu, bahkan bisa melelehkan hati logam. Lindong juga menggunakan 2 hari ini untuk sepenuhnya memperbaiki, dan mengendalikan Grid Desolate Tablet. Ini berjalan sangat lancar. Setelah semuanya, Grid Desolate Tablet sebelumnya tanpa pemilik, dan sekarang Lindong telah dipilih menjadi tuannya. Karenanya, proses penyempurnaan ini tidak menemui hambatan apapun. Lindong bisa merasakan betapa kuatnya tablet Desolate hebat itu setelah disempurnakan. Itu berbeda dari batu leluhur, yang merupakan objek ilahi yang dengan lembut memurnikan ki iblis. The Grid Desolate Tablet dibuat dengan tujuan menekan dan membunuh Yimo. Oleh karena itu, ia memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Kekuatan seperti itu bahkan menyebabkan Lindong memuji dalam hatinya. Dengan Grid Desolate Tablet di tangannya, dia pasti akan memiliki teknik kuat lain ketika berhadapan dengan Yimo di masa depan. 2 hari diam-diam berlalu di saat Lindong memperbaiki Grid Desolate Tablet. Namun, Lindong merasa sedikit tidak yakin ketika adegan mengantisipasi Yuan Gate untuk meluncurkan invasi besar beranya tidak akan terjadi. Pasukan kuat yang sungguh-sungguh menunggu tidak menemukan jejak dari gerbang Yuan. Tentu saja, meskipun ada ketidakpastian seperti itu, seluruh Dao Sekte tetap berhati-hati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Lindong secara bertahap meningkatkan ukuran wilayah yang sedang dicari oleh Dao Sek, dan mulai mengumpulkan berbagai informasi tentang wilayah Xuan Timur. Di masa lalu, Dao Sekte jarang melakukan hal seperti itu. Ini karena mereka telah dipaksa oleh Yuan Gate, sampai-sampai hanya mampu melindungi sekte. Mereka tidak memiliki kekuatan tambahan untuk peduli tentang hal-hal lain. 2 hari lagi sekali lagi berlalu di tengah keheningan aneh ini. Lindong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat berdiri di gunung. Matanya memindai pemandangan yang ramai di Dao Sek, dan mengintip ke kejauhan. Langit yang biru, sementara sekawanan burung terbang melewati, itu tampak sangat santai. Apakah masih ada kegiatan dari gerbang Yuan? Lindong mengerutkan kening dan bergumam. Berdasarkan informasi yang kami terima, tidak ada jejak gerbang Yuan yang ditemukan dalam radius 1000 mil dari Dao Sek. Di belakangnya, Ying Huan menjawab setelah mendengar gumamannya. Gerbang Yuan memiliki kebencian yang mendalam kepada Dao Sek kami. Di antara sekte super di wilayah Xuan Timur, Dao Sekte adalah yang paling ingin mereka hilangkan. Biasanya, mereka seharusnya tidak dapat menanggung kenyataan, bahwa Dao Sek kita masih berdiri kokoh. Namun, mengapa mereka menjadi diam selama periode waktu ini? Lindong berkata dengan lembut. Ying Huan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Apakah ada kegiatan Yuan Gate di Kekaisaran Yan Besar? Tanya Ying Huan. Tidak ada. Aku telah membuat jejak spasial di Kekaisaran Yan Besar. Aku harus bisa mendeteksi aktivitas apapun dan bergegas segera, jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Orang tuanya berada di Kekaisaran Yan Besar. Karenanya, pertahanan di sana tentu saja haruslah sempurna. Ying Huan juga mengerutkan keningnya. Kedamaian yang aneh ini malah menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman.
Keduanya berdiri di gunung. Lama kemudian, mereka menggelengkan kepala. Mereka akan pergi ketika Lindong tiba-tiba menoleh. Seorang tokoh dengan cepat bergegas ke arah mereka dari arah Dao Sek. Segera muncul di pandangan mereka. Kakak senior Lindong, adik perempuan senior Huan Huan. Sosok itu dengan cepat mendekati, dan seruan yang agak cemas memasuki telinga mereka. Anran, ada apa? Lindong menatap wanita muda yang dengan cemas bergegas menghampirinya, sebelum dia bertanya dengan sedikit terkejut. Ada berita buruk, jawab Anran. Wajah kecil Anran sedikit memerah ketika dia berbicara dengan nada mendesak. Tuan Sekte telah meminta aku untuk memberitahu kalian berdua, bahwa Yuan Gate akhirnya telah bergerak, ucap Anran. Oh, Lindong sedikit terkejut. Dia buru-buru berkata, gerbang Yuan telah menyerang ya, ucap Lindong. Tidak, jawab Anran sambil terengah-engah beberapa kali. Wajah kecilnya sedikit berubah saat dia berkata, gerbang Yuan tidak menyerang Sekte Dao kita, melainkan pergi untuk menyerang 9 surga istana kemurnian tertinggi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Nine Heavens Supreme Purity Palace telah menderita serangkaian kekalahan terus-menerus. Mereka akan kehilangan sekte mereka, ucap Anran. Hah? Menyerang 9 surga istana kemurnian tertinggi, seru Lindong dan Ying Huan Huan yang terkejut setelah mendengar ini. Ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah secara drastis. Kakak senior Lindong, guru sekte telah mengirim aku untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pergi dan membantu Nine Heavens Supreme Purity Palace, atau kita tetap fokus menjaga Dao Sek? Tanya Anran. Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat saat matanya berkedip dengan cemas. Jika mereka pergi ke Nine Heavens Supreme Purity Palace, mereka pasti akan berakhir dengan memecah pasukan mereka. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka tertarik pada trik Yuan Gate untuk mengalihkan pasukan mereka, dan Yuan Gate akhirnya mengambil kesempatan untuk menyerang Dao Sek? Namun, jika mereka tidak pergi, 9 surga tertinggi istana kemurnian pasti akan hancur. Pada saat itu, Ling Qingzu kemungkinan tidak akan bisa lepas dari musibah ini, pikir Lindong dengan keras. Lindong jelas tidak bisa duduk diam, dan tidak melakukan apa-apa ketika dia memikirkan wanita yang sombong itu, yang tidak bisa dia lupakan. Di antara sekte super di wilayah Suan Timur, hanya Dao Sekte dan 9 surga agung istana kesucian kita yang tersisa. Musuh kita adalah gerbang Yuan. Karena itu, kita dapat dikatakan sebagai aliansi. Itu tidak akan menguntungkan Dao Sekte kita jika mereka dihancurkan, ucap seseorang. Sebuah suara samar ditransmisikan dari belakang saat mata Lindong berkedip. Tapi, ucap Lindong sambil menoleh, dan menatap wajah cantik Ying Huan Huan. Ying Huan Huan meliriknya, sebelum segera memalingkan kepalanya dan berkata, aku bisa menempatkan jejak spasial di Dao Sek. Kami dapat segera merobek ruang terbuka, dan bergegas kembali jika ada perubahan yang tidak terduga. Seharusnya ada cukup waktu untuk melakukannya, ucap Ying Huan Huan. Lindong ragu-ragu sebentar. Namun, dia bukan orang yang bimbang. Dia dengan cepat menimbang-nimbang situasi dan mengangguk. Anran, beritahu Master Sekte, bahwa kita akan pergi dan memperkuat Nine Heavens Supreme Purity Palace. Ucap Lindong. Dimengerti. Anran buru-buru menjawab, sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi. Segera setelah itu, suara peringatan mendesak bergema di seluruh Dao Sekte. Lindong menatap Dao Sekte yang jatuh ke dalam kegemparan. Dia menghela napas dalam-dalam dan menatap Ying Huan Huan. Setelah sedikit ragu, dia berkata, mengapa kamu tidak tinggal dan menjaga Dao Sek? Tanya Lindong. Mata Ying Huan Huan yang cantik menatapnya. Matanya menyebabkan Lindong tertawa kering dengan cara yang tidak nyaman. Segera setelah itu, dia akhirnya mengulurkan tangannya yang dingin, dan dengan lembut meraih lengan Lindong. Senyum yang sangat luar biasa tiba-tiba terungkap di wajahnya yang dingin dan cantik. Namun, sebelum Lindong bisa mabuk oleh senyum cemerlang ini, suara yang terdengar mencapai telinganya, menyebabkan kepalanya langsung tertutup keringat. Aku juga ingin pergi. Selain itu, aku ingin bertemu dengan gadis yang dipanggil Ling Qingzu itu. Saat itu, aku hanya melihatnya dari jauh dan tidak berhasil melihatnya dengan jelas, ucap Ying Huan Huan. Setelah Ying Huan Huan berkata seperti itu, Lindong mulai keringat dingin. Dia takut ketahuan kalau pengen punya bini dua, hahaha. Langit biru dan tanah hijau. Gunung-gunung megah membentang ke ujung pandangan seseorang seperti naga raksasa. Tanah luas ini adalah surga. Ah! Namun, sekarang karena api perang telah menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur, bahkan surga ini tidak terhindar dari kehancuran. Kedamaian dan ketenangannya tidak bertahan lama, sebelum tangisan yang menyedihkan tiba-tiba merobek langit. Jika seseorang melihat ke arah sumber tangisan itu, ia akan melihat awan hitam bergelombang di langit yang jauh. Awan hitam ini memancarkan aura kejahatan yang tak ada habisnya.
Dalam awan hitam ini, orang bisa melihat layar cahaya yang sangat besar. Pulau-pulau besar yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit di dalam layar cahaya ini. Kabut berlama-lama di pulau-pulau itu, sementara burung-burung mengembangkan sayap mereka. Damai, bagaimanapun juga, kedamaian seperti itu nampak sangat rapuh di dalam kejahatan tebal yang menyelimutinya. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul dari aura jahat. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat sosok yang tampaknya menutupi langit di dalam awan hitam. Semua tokoh ini mengenakan pakaian yang sama. Apalagi ada simbol hitam putih di dada mereka. Ini adalah tanda dari gerbang Yuan, dan orang-orang ini semua adalah murid gerbang Yuan. Murid-murid gerbang Yuan ini, pada saat ini dengan kejam menatap pulau-pulau pegunungan di dalam layar cahaya. Cahaya hitam jahat melintas di kedalaman mata mereka, pandangan yang tampak agak menyeramkan dan menakutkan. Dari kelihatannya, kesombongan dari murid gerbang Yuan tidak lagi ada. Di luar layar cahaya yang luar biasa, orang bisa melihat beberapa sosok berpakaian berbeda dari para murid gerbang Yuan. Mereka tampaknya menentang kemajuan awan hitam. Yuan Power tanpa batas meletus, namun mereka kadang-kadang akan diselimuti oleh serangan menakutkan yang tersapu keluar dari awan hitam saat tangisan sedih terdengar berturut-turut. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk melawan, itu jelas bahwa pertahanan mereka benar-benar hancur di bawah serangan Yuan Gate yang luar biasa. Cahaya bilah menyapu ketika darah segar bermuncratan di udara. Itu sangat menyedihkan. Rekan-rekan murid, lindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga kami. Bunuh anjing-anjing Yuan Gate. Sosok dengan mata merah-merah meraung ke langit. Raungannya dipenuhi keputusasaan dan kebencian yang kental. Menyerang. Para murid 9 surga agung istana kemurnian di sisinya juga melolong. Gelombang serangan terbang ke arah awan hitam, menyebabkan teriakan menyedihkan muncul. Serangan mereka membangkitkan keganasan lebih banyak murid Yuan Gate. Aura hitam di mata mereka melintas saat serangan mereka semakin ganas. Para murid 9 surga agung istana kemurnian segera dibantai, karena darah segar tampaknya mewarnai langit. Di tengah-tengah awan hitam, beberapa tokoh menyaksikan 9 surga agung istana kemurnian yang dilindungi dalam formasi perlindungan sekte dengan mata terpisah. Ini adalah pertahanan terakhir mereka. Selama formasi ini rusak, Nine Heavens Supreme Purity Palace akan sepenuhnya terkena tebasan pedang dari gerbang Yuan mereka. Percepat serangan dan hancurkan formasi. Sosok di depan dengan acuh tak acuh berkata, "Ya, Elder pertama," jawab bawahannya. Para ahli gerbang Yuan di sampingnya segera menerima pesannya, dan teriakan nyaring terdengar. Pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari awan hitam. Cahaya hitam yang berkedip-kedip bisa terlihat samar di dalam kekuatan Yuan. Buk 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 buk. Serangan kuat mengecam formasi, segera menyebabkan riak terbentuk, dan itu sementara pola bersinar pada formasi menjadi redup. Hehehehe, jangan khawatir tetua pertama. Dari kelihatannya, formasi Nine Heavens Supreme Purity Palace tidak akan bertahan lama. Seorang tetua di belakang tetua pertama tertawa dan berkata, "Kemarin penguasa istana 9 surga kemurnian tertinggi terluka parah oleh tetua pertama, dan kemungkinan telah meninggal. Selain itu, banyak tetua yang kuat telah menderita luka-luka besar. Hanya ada beberapa anggota generasi muda yang tersisa di Nine Heavens Supreme Purity Palace. Karena itu, akan sulit untuk menghentikan serangan gerbang Yuan kita," ucap tetua yang lain. Kabut hitam tersebar, mengungkapkan sosok tetua pertama. Matanya memiliki sepasang mata yang dalam dan tampak seperti tengkorak. Cahaya hitam tebal hadir di mata itu. Dia menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini dan berkata, "Jangan meremehkan 9 surga agung istana kesucian. Menurut apa yang aku tahu, mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam istana tersebut," jawab tetua pertama. Oh, para tetua di belakangnya terkejut. Ekspresi mereka agak ragu. Jelas bahwa mereka belum pernah mendengar rahasia yang disebut ini. "Hehehehe, jangan tanya aku tentang itu. Jangan menyebutkan diri aku, bahkan 3 Master Sekte tidak tahu apa itu," tetua pertama berkata dengan samar. "Karena itu sangat penting, mengapa 3 Master Sekte tidak datang secara pribadi?" salah satu tetua bertanya dengan suara rendah. 3 Master Sekte saat ini berada di titik paling kritis, karena sedang menerobos tahap reinkarnasi dan tidak dapat terganggu. Orang tua ini sudah cukup untuk menangani hal-hal seperti itu, tetua pertama menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Tetua pertama benar, dengan kamu secara pribadi mengambil tindakan, apa yang bisa diandalkan 9 surga tertinggi kemurnian istana," suara pujian dan tawa terdengar. Setelah berurusan dengan 9 surga agung istana kemurnian, hanya Dao Sekte yang tersisa. Dao Sek yang paling menjijikan ini, 3 Master Sekte mengatakan, bahwa mereka akan secara pribadi berurusan dengan mereka ketika mereka keluar.
Hehehe, ini benar-benar berkah bagi Daosek, tetua pertama tertawa sinis. Tetua pertama, aku pernah mendengar kalau Lindong dari Dao Sekte telah kembali, dan tampaknya agak kuat. Bahkan Zhao Kui telah terbunuh olehnya, ucap tetua lain. Oh, semut yang diusir dari wilayah Suan Timur seperti anjing gelandangan oleh gerbang Yuan kami, apakah sudah kuat? Hehehe, Zhao Kui hanya bisa maju ke tahap samsara setelah menggunakan banyak metode. Dengan kekuatan yang lemah dan dangkal, orang tua ini bisa dengan mudah memusnahkannya. Bagus bahwa dia telah dihabisi oleh Lindong. Ini akan memungkinkan Yuan Gate untuk berhenti kehilangan muka, jawab tetua pertama. Pada titik ini, senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah tetua pertama. Adapun Lindong itu, orang tua ini akan membuatnya mengerti, 3 tahun yang lalu, gerbang Yuan kita bisa mengalahkannya seperti anjing liar. 3 tahun kemudian, kita juga bisa membuatnya memohon pengampunan seperti anjing. Ucap tetua pertama. Hahaha, tetua pertama benar, jawab tetua lain. Kerumunan orang tua gerbang Yuan semua tertawa terbahak-bahak, tawa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bergiliran. Di sebuah pulau terapung yang megah di dalam formasi yang sangat besar, murid-murid 9 surga agung Purity Palace yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup menyaksikan formasi yang terus-menerus bergetar. Pandangan yang melihat keluar formasi dipenuhi dengan kebencian. Semua murid, atur susunanmu. Jika formasi pelindung sekte besar rusak, segera aktifkan arai dan terima musuh kita. Teriak seseorang. Sebuah suara jernih yang dibungkus oleh Yuan Power yang tak terbatas bergema di langit di atas pulau, dan mentransmisikan ke seluruh 9 surga kemurnian tertinggi istana. Dimengerti, para murid 9 istana kemurnian tertinggi menjawab serempak. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah langit, di mana sosok kurus dan cantik berdiri. Dia mengenakan gaun hijau dan rambut hitamnya yang halus berayun lembut, saat angin sepoi-sepoi bertiup. Sosok kurusnya seakan-akan diterbangkan angin. Ketika seseorang memandang ke wajahnya, orang akan menemukan bahwa itu sangat akrab. Wajah cantik dan anggun itu milik wanita muda yang mengikuti Lindong dan yang lainnya, saat mereka keluar dari Hundred Empire War, yaitu, Surou. Namun, pada wajah cantik gadis yang dulunya begitu lemah, bahkan kata-katanya agak malu-malu, adalah ketangguhan dan keteguhan yang belum dimilikinya pada saat itu. Gadis muda dari masa itu akhirnya memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab besar. Adik perempuan kecil Surou, ucap seseorang. Sesosok turun dan muncul di sisi Surou. Dia menyaksikan formasi hebat yang bergetar tanpa akhir dengan khawatir, dan berkata, "Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bertahan lama," ucap seseorang. Tangan kecil Surou mengepal erat ketika dia mengertakkan giginya dan menjawab, "Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus bertahan sampai kakak senior Kingzu menyelesaikan proses pewarisan. Jika tidak, upaya Tuan Istana dan sisanya akan benar-benar sia-sia," jawab Surou. Iya, murid 9 surga agung Purity Palace mengangguk. Segera setelah itu, dia melihat ke arah kuil kuno di tengah pulau, dan dengan lembut berkata, "Akan tetapi, bahkan jika saudari senior Kingzu menyelesaikan proses pewarisannya, bahkan kepala istana dan para tetua benar-benar dikalahkan oleh Yuan Gate," ucap seseorang. "Kakak senior," gumam Surou dengan lembut sambil melirik murid Nine Heavens Supreme Purity Palace dan berkata, "Tidak peduli apapun hasilnya, Nine Heavens Supreme Purity Palace kami bersumpah untuk bertarung dengan orang-orang dari gerbang Yuan sampai akhir," ucap Surou. Iya, ketika dia melihat tekad di wajah Surou, mata kakak senior itu memerah saat dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia dengan cepat turun untuk memerintahkan banyak murid 9 surga agung istana kemurnian. Surou menatap punggungnya, dan mendesah pelan di hatinya saat kelelahan tampak di matanya. Dalam beberapa hari singkat, master dan tetua istana kesucian tertinggi 9 surga telah dikalahkan oleh musuh, dan menderita luka parah. Seluruh sekte dikelola oleh beberapa murid yang sangat populer, dan bagi mereka, tekanannya agak besar. Surou mengerutkan bibirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan mungilnya dengan sekuat tenaga, dia benar-benar menekan kelemahan di hatinya. Dia masih ingat dengan jelas, bahwa pernah ada seseorang pada masa itu dalam Perang Kekaisaran 100, seseorang dari kekaisaran peringkat rendah yang telah mengatasi semua rintangan di jalannya, dan akhirnya menjadi kehidupan yang paling mempesona dalam Perang Kekaisaran 100. Dia telah mengajarinya, bagaimana cara berani maju tanpa takut mati demi melindungi sesuatu, pikir Surou. "Kakak Lindong, aku yang sekarang tidak lagi takut pada apapun. Untuk melindungi Nine Heavens Supreme Purity Palace, aku tidak akan takut pada musuh apapun," gumam Surou sambil sedikit tersenyum, sebelum dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya matahari terbenam, wajah mungilnya yang cantik tampak sangat eksotis.
Berdengung, getaran formasi di langit menjadi semakin ganas, dan bahkan retakan pun mulai muncul secara diam-diam. Para murid 9 surga agung kemurnian istana yang tak terhitung jumlahnya, di bawah ini dengan erat mencengkeram senjata di tangan mereka pada saat ini, sementara kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai melonjak seperti air banjir. Bang! Tercermin dalam mata yang tak terhitung jumlahnya, formasi perlindungan akhir Nine Heavens Supreme Purity Palace akhirnya benar-benar hancur, ketika awan hitam yang menutupi langit menyapu formasi. Murid senior dan murid junior. Tubuh kita mungkin mati, tetapi gerbang istana tidak akan pernah jatuh. Teriak Suruo. Merinding, Suruo menyaksikan awan hitam masuk yang menghancurkan langit. Air mata mengalir turun dari matanya yang besar, tetapi teriakannya yang agak serak terdengar di seluruh area. Warna merah naik di mata murid 9 surga agung istana kemurnian yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka tersapu seperti banjir. Tubuh kita mungkin mati, tetapi gerbang istana tidak akan pernah jatuh. Menyerang! Teriak Suruo. Suara pertempuran memenuhi langit saat matahari terbenam. Adegan yang sangat pahit. Di tempat yang lebih jauh lagi, beberapa lesatan secepat kilat telah mendorong kecepatan mereka hingga ke batasnya, ketika mereka dengan panik bergegas menuju 9 surga agung istana kemurnian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.